Selamat siang. Pada hari ini kita akan rumput odot yang sudah ditanam 2 bulan ini. Kita tinggal siap panen. Mari kita saksikan. Berang bulan ki berarti ya? 2 bulan ya Kang ya. 2 bulan. Pertama berarti pertama nanam Ini 2 bulan guys, sudah siap dipanen. Jadi akarnya ini jenis rumput odot. Ini bagus proteinnya buat ternak baik sapi maupun kambing. Oke, lagi panen odot guys. Ini rumput jenis odot yang proteinnya 13% guys. 13%. 13%. Sangat bagus untuk pakan ternak sapi ataupun kambing jenis domba. Nanamnya gampang apa sulit ini? Sangat mudah sekali guys. Ini hanya dibutuhkan bibit batang odot kurang lebih ukuran 20 cm. Terus kemudian tinggal ditanam dan dikasih Rohman guys. pupuk baik yang ini ataupun yang organik. Itu ya. Dia 2 bulan sudah bisa dipanen. Nanti berikutnya setelah kita panen ini bisa tumbuh lagi 1 bulan, bisa panen kembali. Oh gitu ya. 1 bulan ya? 1 bulan atau mungkin bisa juga kurang, tergantung kesuburan tanah juga ya. Iya, ini lahan rumput milik Bapak Rohman yang berada di lokasi RW 6 Bupecah. Ini panen perdana. Ini panen perdana. Perdana ya, ini untuk pakan ternak Bareng Mekaryo. Oke. Wah, Batangnya juga bisa dipakai untuk bibit kembali. Semakin dipanen akan semakin rupuk bahasanya guys. berupuk ya. Muwel. Wah, luar biasa. 2 bulan bisa panen. Kemudian Sangat bagus untuk menghadapi musim kemarau. Jadi kita tidak keder untuk cari rumputnya guys. Masih mudah cari rumput tetangga timbang. ini juga bisa tumpang sari dengan tanaman yang lain ya, seperti ini besi. Apa sih besi ya? besi ya. Perbedaannya kalau rumput tetangga itu malah nggak bisa bisin guys. Kalau rumput odot nih sangat menghasilkan. Ya, artinya lahan ini bisa juga tidak hanya untuk tanaman rumput, tapi ada pisang, tumpang sari dengan tanaman besi, dan mungkin tanaman ketela. Ini bisa buat ditanam kembali. Ini buat benih bisa, jadi sangat mudah nanamnya. Tinggal ditaruh, tergantung suburnya. Kalau musim penghujan enak ini cepat tumbuh. Ini lahan luas 800 berapa? 75 meter persegi. Ini cukup buat 500 batang ya benih. 2 bulan bisa panen, kemudian bulan berikutnya 10 hari atau 15 hari. Batang ini bisa tumbuh menjadi
sampai 10 sampai 15 tunas. Ya, satu ruas batang ini bisa sampai berapa tunas? 10 sampai 10 sampai 15 15 tunas guys, lebih malah. bisa lebih. Ini tadinya satu ruas batang ini. Jadi kalau misalkan pemirsa butuh untuk pembibitan, kami juga siap menyiapkan untuk pembibitannya. Tinggal bisa menghubungi kelompok ternak kami di Desa Cibuyur. Ini 800 cukup ini. Nah, jadi panennya bisa dari ujung batang seperti ini. Ini paling kurang lebih kalau musim penghujan seperti ini mungkin 10 hari sudah bisa dipanen, sudah bisa tumbuh lagi, bisa dipanen kembali. Bobotnya harus mepet ya guys. Harus mepet dia. Iya, supaya nanti tumbuh tunas kembali dan lebih subur. Malah kalau tumbuhan yang kedua bisa lebih banyak lagi ya. Iya, Bisa lebih banyak lagi. tunas tumbuhnya. Oke. Dan perawatannya sangat mudah sekali guys. Pakai pupuk apa kandang bisa ya? Pupuk kandang bisa, pupuk yang sudah kemasan atau pabrikan juga bisa. Ini mudah sekali perawatannya. Ketika sudah dipanen seperti ini, kemudian kita kasih pupuk supaya untuk mempercepat proses pertumbuhan tunas kembali. Iya. Bisa pakai pupuk Korea atau apa ya? Luar biasa. Ini bisnis yang menjanjikan. Hanya menanam rumput, tapi bisa sebagai investasi penghasilan. Dengan lahan segini, kira-kira bagaimana tingkat ekonomi penghasilan di untuk terkait penanaman ini, Pak? Oh, kalau kita bandingkan dengan pemberdayaan lahan yang ada untuk tanaman-tanaman sejenis lain, dibandingkan dengan menanam rumput odot dari segi ekonomi, itu jelas sangat jauh sekali ya. Artinya kalau rumput odot ini tidak memerlukan proses untuk penanaman kembali, sehingga itu tinggal pemeliharaan selamanya. Artinya itu punya nilai jual, nilai komersil. Apalagi menghadapi musim kemarau, bagi peternak-peternak itu sangat bingung untuk mencari Makanan. rumput ya, untuk mencari pakan ternak. Kalau kita punya lahan sendiri seperti ini bisa kita di samping untuk pakan ternak kita sendiri, bisa dijual ke peternak-peternak lain, sehingga mempunyai nilai ekonomi penghasilan. Iya. Kalau kita bandingkan dengan tanaman jenis lain, contoh jagung, padi dan sebagainya, itu kan kita perlu proses awal kembali, penanaman modal, penanaman bibit kembali, dan itu memakan biaya yang sangat besar. Ini sekali tanam ini berarti ini ya? Sekali tanam, tinggal pemeliharaan. Oh iya. Panen tumbuh lagi, panen tumbuh lagi. Dan ini juga laku di pasaran. Daripada kita menanam produk yang lain, kita perlu proses ulang modal, dan hasilnya pun ketika kita jual belum tentu bisa seimbang dengan modal yang sudah kita keluarkan. Iya. Ini sangat bagus sekali. Dan ini tidak merusak tanaman lainnya ya? Enggak, ini bisa tumpang sari, ini bisa ditanami tanaman-tanaman jenis lain. Mau ditanami jagung juga bisa. Seperti yang Anda lihat ini ada pisang, ada pohon besi, kemudian tanaman-tanaman lain bisa tetap hidup. Artinya tidak merugikan atau tidak mengurangi komoditi yang lain. Ini bisa ditumpang sari. Iya. Oke, sip. Ini dari penanamannya dari satu batang benih tanam bisa seperti ini. Nanti kalau panen yang kedua ini bisa lebih subur lagi guys. Ini baru satu kali panen.
Nanti kalau keduanya bisa lebih banyak lagi, tumbuh lagi. Ini tanaman baru 2 minggu dari awal pembibitan, pembenihan. Ini baru 2 minggu sudah seperti ini. Kita panen cukup satu baris dulu. Banyak guys. Panen guys.